mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul menderita bersama Tuhan. Setiap orang percaya yang ingin disempurnakan seperti Yesus harus mengalami apa yang Yesus alami. Jika diilustrasikan dengan perlombaan kelas dunia, maka seseorang yang hendak memenangkan perlombaan tersebut harus memiliki kualitas kelas dunia. Jika seseorang ingin menjadi seperti Yesus, ia harus mengalami seperti yang dialami Yesus. Sama halnya dengan Paulus ketika ia berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya." Saudara, Paulus menyadari bahwa panggilan hidup seperti Yesus berarti turut serta dalam kematiannya. Seseorang yang hendak mengikut Tuhan Yesus harus mengalami apa yang Yesus alami, sampai tahap kematian dari seluruh keinginan. Oleh karenanya, saudara, jika Tuhan diludahi, dipukul, difitnah, maka tidak heran apabila kita pun harus mempersiapkan diri menghadapi hal-hal tersebut, ya, dari orang lain yang kita temui. Dan Tuhan akan mendesain keadaan sehingga kita juga mengalami apa yang Yesus alami. Tuhan mengajarkan kita apa yang Dia sendiri jalani. Di sini letak keagungan dari kekristenan, yakni kita dapat menjalani apa yang Tuhan jalani. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara, "Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Makna dari teks ini adalah, jikalau seseorang berbuat kejahatan, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Sebaliknya, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk mengampuninya. Saudara, ketika seseorang mengasihi sesamanya dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan katakan orang itu memancarkan watak anak Allah. Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Jadi keberadaan sebagai anak Bapa ditunjukkan dengan karakter yang sama dengan Yesus, yakni mengasihi sesama dengan mengampuni. Akan tetapi suatu hal yang tidak dapat dibantah adalah mengampuni orang bukan saja bisa dilakukan oleh orang Kristen. Ya saudara, orang-orang yang beragama lain, misalnya filosofi suatu agama dari dataran Tiongkok, juga mengajarkan pengampunan, bahkan tidak membalas kejahatan musuh dengan kejahatan. Dalam agama kejawen atau kejawen juga terdapat filosofi serupa yang mengajarkan penganutnya untuk mengalah. Filosofinya adalah ngalah luhur wakasani, yang artinya mengalah untuk menang. Hal ini menunjukkan bahwa di luar Kristen terdapat banyak pandangan yang luhur. Oleh karenanya, kekristenan seharusnya memiliki kebenaran, saudara, yang lebih dari itu. Karena kita memiliki standar untuk menjadi anak-anak Allah. Ironisnya, saudara, ya, faktanya tidak sedikit orang Kristen sulit mengampuni orang. Bahkan ada yang sengaja melukai, menyakiti, merusak nama baik orang, dan memfitnah. Sebab itu Tuhan berkata, kamu juga harus mengampuni. Tuhan menunjukkan ini kepada orang percaya sebagai hal yang harus diperjuangkan dengan sungguh. Tuhan tidak membuat seseorang dapat mengasihi atau mengampuni.
Seakan-akan ketika menerima Tuhan Yesus, seorang percaya langsung bisa mengasihi orang lain karena hatinya diubah oleh Tuhan secara mistis. Tidak begitu, saudara. Kitanya yang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi setiap orang, baik yang berpihak atau berlawanan dengan kita. Bagi mereka yang berlawanan dengan kita, hendaknya kita mampu mengampuni mereka, mengampuni dengan tulus. Hal ini kita lakukan karena kesadaran kita sebagai anak-anak Allah yang memang harus mencerminkan pribadi Bapa kita. Jika kita tidak mengampuni orang lain, kita akhirnya tidak berkeadaan sebagai anak. Dengan demikian, berkualitas seperti Yesus adalah sebuah kemutlakan. Kita harus bersedia mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus berarti, saudara, kita bersedia masuk dalam penderitaan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Paulus di dalam tulisannya itu, dia menulis demikian, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan itu diberi kesempatan untuk menjadi anak Bapa. Menjadi anak Bapa artinya berkeberadaan seperti Bapa. Mereka yang berkesempatan menjadi anak Bapa ini adalah pewaris janji Allah dalam kekekalan. Ya, jadi teks firman Tuhan yang telah kita baca ini mengindikasikan bahwa hal menjadi anak-anak Allah, mewarisi kemuliaan bersama dengan Yesus itu bukan sesuatu yang otomatis. Ya, orang percaya dipanggil menjadi anak harus mengalami hal yang sama dengan yang dihadapi atau dialami oleh Yesus, yakni masuk dalam penderitaan. Jadi kemuliaan bersama dengan Tuhan itu buah dari kesediaan orang percaya menderita bersama-sama dengan Dia. Hanya dengan masuk dalam penderitaanlah setiap orang di dalam Tuhan dapat dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam konteks pengampunan, penderitaan dapat diartikan sebagai perasaan sakit atau tidak nyaman ketika mengampuni orang lain tanpa syarat. Hal ini harus kita gumuli dan hidupi dengan serius, agar kita benar-benar mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus. Intinya, saudaraku, benaran hari ini adalah mengalami apa yang dialami Tuhan berarti bersedia masuk dalam penderitaan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.